Untuk tadi buat kita selamat akhirat dan dunia. Termasuk beberapa tadi dan minaz zulumati Ilan nur. Maka nanti dengan apa tadi? Dengan kita puasa, dengan kita sholat, apa lagi? Zikir Ustaz. Zikir istighfar itulah yang membuat kita jadi hamba Yang soleh. Termasuk tadi tentang puasa tadi. Dan hadis dari puasa tadi itu ada hadis yang juga yang paling penting tentang puasa. Ini namanya hadis qudsi. Ya, ini hadis qudsi tentang puasa. Ada yang pernah tahu nggak hadis qudsi apa? Hadis qudsi apa? Hadis qudsi ya. Mulia hadis qudsi apa? Hadisnya menurunkan dari Allah. Apa tahu? Hadis qudsi itu hadis yang bagaimana? Berkata Allah dengan Rasul. Nah, sila. Hadis qudsi itu apa? Hadis apa? Ada hadis nabawi. Hadis nabawi, hadis Perkataan Nabi. semua dari Nabi. Dari hasil pemahaman Nabi dan perkataan Nabi. Aqwal al-fatmah. Tapi kalau hadis qudsi itu apa? Dari Allah. Berkata dari Allah. Apa bedanya hadis nabawi dan hadis qudsi? Atau hadis nabawi? Hadis Nabawi. Apa bedanya hadis nabawi sama hadis qudsi? Apa? Apa? Gimana? Kalau Nabawi dari perkataan, perbuatan. Perkataan. Kalau hadis qudsi? Fungsi dia Berkata dari Allah yang menyampaikan. Intinya esensinya itu dari Allah. Allah. Maksud apa? Tapi hadis Nabi juga itu kan wahyu juga hadis itu. Mungkin gini kalau kita kalkulasikan, kalau hadis Nabawi 80% itu ada intervensi dari akal Nabi maupun pemahaman Nabi. Tapi kalau hadis qudsi itu Allah yang bisa sampai 10%nya cuma Nabi cuma meramu kalimatnya. Kayak gitu ya. Karena kalau kita tanya dari Allah ya hadis Nabawi juga dan hadis yang umum pada hakikatnya kan dari Allah juga. Cuman bentuknya bukan Al-Quran atau uslubnya, kata bahasanya uslub itu apa ya? Nahwunya lah ya, kalau bahasa Inggris namanya apa Imam? Yang ada present tenses itu istilahnya apa? Nah, enggak, dalam bahasa Inggris kan ada ilmu bahasa apa namanya? Pelajarannya Pronunciation. ya itu pronunciation, tenses. Iya. Subjek pendidikan. Grammarnya itu uslubnya dari kalau Al-Quran uslubnya memang uslub yang terjaga, uslub yang tingkat tinggi lah ya, uslub yang mujizat, uslub yang tadi, uslub yang indah. Tapi kalau hadis tetap uslubnya kalimatnya indah bagus, ya. Walaupun apa kan tidak sebaik Al-Quran, tapi tetap itu ada satu kelebihan Nabi, tapi bukan mujizat Nabi. Al-Quran kan mujizatnya dari mana aja? Dari tadi, usulnya dari mana lagi? Isinya bisa menangani petunjuk. Terus ada ramalan yang terbukti. Cerita masa lalu, masa depan, syafaatnya. Nah, itu lah. Kalau hadis dia cuma isi petunjuk tapi tidak mengandung keindahan bahasa seperti Al-Quran. Dan itu banyak intervensi sahabat. Contoh, intervensi sahabat itu ketika kalau Nabi yang langsung ngomong, kemungkinan besar itu 100% Nabi. Tapi kalau ada intervensi sahabat seperti kata-kata Nabi seakan-akan ingin membakar rumah orang yang tidak sholat jamaah, itu intervensi sahabat. Jamaah di masjid. Kalaupun memang Nabi membakar rumahnya tak ke masjid, karena apa? Bukan. Jadi hukum sholat jamaah laki-laki itu hukumnya apa? Wajib. Oh wajib. Dari mana wajib? Kalau enggak wajib masuk akal. Mazhab Syafi'i kita cari Imam Nawawi, Imam Al-Bajuri, Romli tidak ada mengatakan sholat wajib. Syafi'i ya kalau kita Syafi'i. Dia jatuhnya kalau nggak sunnah muakkad jatuh ke afdal aja sunnah biasa. Mendekati wajib biasanya. Kalau Quran dari mana sunnah nanti. Ya makanya Syafi'i kadang-kadang dia nggak ke masjid karena dia masih wirid berzikir habis maghrib langsung berzikir dia di Lampung. Hal yang diperbolehkan tidak sholat jamaah di Kita bahas dulu sedikit tentang sholat jamaah. Kalau tadi kan kami bahas tentang ini hadis itu tidak semuanya 100% dari Nabi. Kenapa? Karena ada pemahaman sahabat yang mencerna hadis itu.
Ada hadis ditengoknya Nabi kayak gini kan, ada yang gini macam-macam. Ada yang bilang, kita harus sholat di Bani Quraisyah sebelum asar. Ada yang bilang udah yang penting kita sholat harus di Bani Quraisyah, kan masing-masing punya pemikiran. Jadi gini, kita ambil contoh kasus tentang hadis jamaah, sholat jamaah. Tapi sebelum masuk ke situ, menurut Ilham, sholat jamaah seorang laki-laki atau betul di masjid kita wajib nggak sholat jamaah? Jadi ya yang Ilham baca berdasarkan kitab yang 100 kitab yang dari Enggak perlu hadis mah ya. sunnah. Oke, wajib. Kenapa? Jadi hadis yang jadi kan itu hadis tentang yang membakar masjid tadi kan ada hadis itu hadis umum diikat sama hadis yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu lebih afdol, sholat jamaah itu lebih baik. Hadisnya diikat sama kata-kata itu lah contohnya afdol. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i kata-kata afdol itu bukan berarti afdol itu maknanya adalah wajib, tapi afdol itu adalah mandub, ada nafilah, ada ragibah. Jadi kalau kita pakai konsep mazhab Syafi'i, laki-laki tidak wajib ke masjid. Tapi kalau nggak ke masjid berarti juga sama sekali nggak bisa sama aja kayak perempuan, kan? Gitu ya. Laki-laki tidak wajib ke masjid. Kenapa sholat sunnah? Kenapa sholat subuh sama sholat isya kata Nabi disuruh sampai berangkat? Kan ada kan? Kenapa ada hadis kalau bisa, bahkan kalau bisa kata Nabi isya dan subuh itu kalau nggak mampu berjalan disuruh tahu hadis itu kan? Ada bahasa. Kenapa sebabnya? Keutamaan. Karena keutamaannya saat itu Nabi masih hidup. Mau sampai berjalan sampai mau ngesek satu pun kita harus ke masjid karena di situ ada Nabi. Yang kedua, kenapa harus sampai ke masjid? Karena saat itu masjid itu jadi satu-satunya tempat belajar Islam berkumpul, didoakan Nabi, dinanya Nabi. Nah itulah kita mencari asbabul wurudnya atau kita mencari apa namanya itu misalnya ilmu hadisnya atau konteks hadis itu riwayatul hadis namanya. Maka dari sini kita simpulkan bahwa hadis itu tidak bisa 100% jatuh hukumnya secara tekstual, tapi adalah menggunakan keilmuan umum hadis. Oke, berarti tadi hukum sholat jamaah adalah diikat. Sama kayak pernah kita bahas, ada hadis Nabi mengatakan kita nih laki-laki mau isbal mau enggak, mau isbal mau enggak katanya isbal tahu kan? Tahu. Tetap mau sombong atau tidak tetap wajib harus isbal. Cuman hadis itu kan sebenarnya hadisnya masih umum. Ada namanya ilmu hadis itu kalau kita belajar ada taufik, ada apa namanya menengahi penengahan hadis. Hadis isbal itu umum dia. Jadi mau dia sombong mau enggak tetap wajib isbal. Ada lagi rupanya hadis yang baru yang mengatakan bil kulayah, nggak boleh isbal kalau tujuannya karena Ustaz Allah itu sombong mengikuti di saat masa Nabi itu kan di masa-masa kerajaan itu zaman-zaman dulu orang raja atau orang kaya itu kayak Sultan Ilham seperti ini kan itu jubahnya atau bajunya itu kayak mana? Saya sampai ke dipegangin apa? Dipegangin atau kayak di pula nanti baju pengantin kan. Oke, jadi kan kalau perempuan nggak boleh ya, kalau perempuan berisbal karena untuk menutupi aurat. Ya, Halimah, isbal punya apa? Kalau wanita diperintahkan di bawah mata kaki gitu. Boleh, nggak masalah. Bajunya atau apa namanya? Pakaian lengkapnya itu wanita dibolehkan untuk melebihi sampai ke bawah sampai ke bawah. Tapi kan Ustaz kotor ya, kotoran kita ini kan ada namanya najis hukmiyah sama ainiyah. Kalau najisnya masih kalau najisnya itu nggak terlihat, nggak usah takut dipakai sholat, apalagi kalau ada terlebuk. Kecuali memang najisnya ainiyah yang memang jelas nampak itu adalah kotoran apa? Unta. Kotoran unta, Pak. Kotoran hewan lah, termasuk kotoran manusia kan manusia juga hewan itu nanti. Jadi kalau kayak gitu nggak masalah. Walaupun nampak kalian ini kotor, tapi kan itu kotorannya masih maafuan apa tuh? Masih ditolerir, masih dimaafkan. Jadi nggak usah takut kalian pakaian ini pun kalaupun kotor karena dimaafkan dan masih ada bisa ditutup dengan tepung. Oke.
Jadi apa hadis tadi? Hadis isbal diikat sama hadis kewajiban kita untuk ada spidol. Jadi hadis kita tentang isbal itu mana spidolan? Ayat spidol, baik. Tulis hadisnya, hadis isbal. Tidak tulis ya, hadis isbal. Tadi juga tulis tak? Teksnya. Ya, tulisan Arab ya. Iya, hadisnya teks tulisan Arabnya. Kita belajar ilmu hadis. Mana hadis spidol? Hadis isbal. Ada? Ini Pak. Ini Pak. Minus dulu. Belajar besok ke spidol. Arab nanti. Coba ada teks tentang hadis isbal. Lanjutkan dari Nabi, bahwanya sesungguhnya aku melihat Nabi seakan-akan ingin membakar rumah siapa? Rumah orang yang tidak mau ke masjid. Ini seakan-akan jadi kayak perintah wajib ya. Wajib untuk ngapain? Sholatul jamaah. Nah, rupanya ada hadis yang banyak, hadis tentang afdolus. Sholatul jamaah afdol, baru sholat jamaah itu baru apa? Ada lagi hadis tentang jamaah itu malaikat terkumpul gitu ya. Hadis tentang al-jamaah Allah al-jamaah apa? Kayak gitu. Oke, dari situ itu hadis itu ini kan hadisnya umum. Hadisnya umum. Hadis umum ini diikat sama hadis afdol tadi, afdol sholatul jamaah afdol min sholat fardhi gitu dipegang. Nah, maka kata-kata afdol ini diartikan sunnah. Dari kata-katanya sunnah. Dan ini cuma satu hadis gitu ya. Hadis. Dan lagi pula kalaupun ini memang diwajibkan Nabi, kata ulama, tengok konteksnya bukan hanya ke masjid. Nabi bukan bicara masjid, Nabi bukan hanya bicara sholat aja di sini, tapi Nabi ingin mewajibkan untuk ke masjidnya itu. Kenapa ke masjid? Karena di masa Nabi masjid itu tadi sumber majalisul apa? Biasa majelis yang biasa ada salawat, ada honor istilahnya habib. Majelis bukan. Para hamba-hamba yang biasa bersalawat. Habib Jufri, habib. Majelisul Rasulullah. Majelis Rasulullah. Artinya di situ Rasulullah mengajarkan tentang satu-satunya jalan mengamalkan atau mendapatkan pemahaman keilmuan Islam hanya di masjid. Jadi kalau nggak mau ke masjid bukan karena nggak mau jamaahnya aja, tapi karena nggak mau menaati Rasul, nggak mau mendekati Rasul, nggak mau mencintai Nabi. Jadi kita lihat dia satu paket. Kalau memang sifatnya nggak mau ke masjid, tengok dulu kenapa nggak mau ke masjid. Ayat ya Pak. Kenapa? Atau Zaki, kalau mau ke masjid alasannya kenapa? Sakit. Atau ini mungkin si Zaki, ya kan? Dia mau sholat jamaah sama Widya. Kan nggak mungkin ditinggalkan istri sekali harus Widya jangan ditinggali istri itu. Masa ada orang kelompok sana sholat jamaah wajib 5 waktu ke masjid. Tuh, kasihan lah anak istrinya, kan anak istrinya sekali maunya jamaah di rumah kan enak kan, berkah rumah itu ada keintiman sama istri gitu kan, nanti itu kan namanya kan. Tapi wajib maksudnya kalau ilham nanti wajib kalau udah ada rumah sendiri insyaallah. Wajibkan maghrib itu dek mau maghrib ada harus ke masjid ya. Mau nggak mau adek kita wajib sholat jamaah di rumah ya, kita kan kecuali yang ada di sini begitu. Ini sholat wajib di masjid dari mana dalilnya? Nabi aja kan ada juga kadang Nabi ke masjid, di rumah kan. Aneh orang yang ngomong itu kalau kita kan jadi. Bahkan ada yang lebih utama lagi masjid. Apa lebih utama? Selain itu masjid, yang lebih utama jihad tadi atau ibadah. Enggak lah, ke tempat-tempat ilmu tadi. Sebenarnya yang Nabi inginkan itu, kenapa Nabi kali sama Ilham mau dipakai rumahnya? Karena tadi Ilham ini nggak mau belajar Islam. Nabi ingin kita belajar Islam, semangat, bukan hanya mandang sholat jamaah. Jangan tertipu dengan orang kayak saat TV, rupanya dia ngajak jamaah ke masjid, tapi disuruh maksiatnya jalan.
disuruh untuk berzikir, disuruh untuk mengerjain tugas, lalai. Yang masjid pusat sentral. Ya, dulu gitu. Sekarang kan udah enggak masjid berlantang, rebutan tak di masjid. Masjid tempat Heboh apa? Ribut-ribut antara Menyenang mereka antara pamong ini pamong itu. Jadi fitnah sekarang. Makanya masjid sekarang ini banyak masjid di Irak. Tahu masjid yang mau dibakar gitu. Bagus dibakar aja masjidnya. Iya, di daerah saya masjid BKN-nya berantem, ada juga yang dikorupsi uang ininya. Daerah mana? Daerah juga. Ali sering Uang kasnya dikorupsi sama. Pak Ali Akbar Pak. Dulu masjid Agung sempat 10 tahun lalu kasus masjid Agung. Itu siapa? Dulu kan pakaian santri aja boleh di masjid Agung. Jadi rupanya kasnya kok nggak mungkin pakai sebanyak itu, kok kasnya cuma segini. Pas dilihat, wah tuh apa sih? Ketahuan. Ada sama. Oke, balik lagi kita ke hukum tadi, bahwa hukum itu tidak langsung serta-merta jatuhnya wajib. Contoh Al-Quran tadi kan, Al-Quran mengatakan apa? Perintah tapi bukan wajib. Al-Aslu memang diwujud tapi dia jatuhnya sunnah. Contohnya apa? Ada yang ulang tahun Pak. Contohnya tentang zakat kemarin kita bahas. Kan nggak semuanya wajib zakat. Kalau kayak Ali wajib, hartanya bermiliaran-miliaran. Tapi hasil ini Pak, nyimpan kamu ini. Atau apa lagi perintah perintah di Quran kayak puasa. Puasa kan nggak wajib juga kalau dia dalam lagi haid atau ibu hamil atau orang yang tua, ya kan? Dia gitu. Atau ini poligami lah, poligami kan? Ada perintahnya di mana? Fankihu, ya kan? Itu kan perintah tapi masa lil wujub? Lil wujub. Apa itu lil wujub? Enggak ada, tapi lil jatuhnya hukumnya nih wajib atau apa hukumnya? Diwajib. Oh ya, boleh. Ada hukum secara teorinya, kajiannya wajib. Tapi kalau haji mau mewajibkan untuk dirinya nggak apa-apa. Tapi jangan disebar ke jamaah untuk pribadinya. Pokoknya dalam hati aku, aku mau wajib. Kasihan akun ini banyak yang nganggur. Betul. Sama kayak kaya kan? Kenapa sih? Kenapa? Apa? Kalau hukum kaya itu kan hukumnya apa? Orang kaya menjadi kaya. Wajib. Kok wajib? Kalau misalnya wajib nggak kaya sampai mati udah salah. Kan definisi wajib kan sesuatu yang dikerjakan wajib dan tidak dikerjakan. Jadi kalau dia wajib, kalau dia nggak dikerjakan, kalau dikerjakan bagus sekali pahala mantap. Kalau nggak dikerjakan, dia berdosa. Makanya dibilang wajib kenapa? Wajib kalau untuk secara individu tadi ya. Artinya mewajibkan untuk diri sendiri. Tapi ketika di kajian teorinya, kajian ilmiahnya, kajian pembahasannya atau babnya, jatuhnya hukumnya apa? Kaya. Hukum kaya. Semua. Mubah pula. Enak orang lainnya nggak berarti keras. Bahkan sunahnya muakkad, yang sangat muakkad kali. Kenapa? Untuk apa kaya ini gunanya? Apa gunanya? Betul, untuk jihad, untuk bangun masjid, sarana keumatan, untuk wakaf. Kamu dulu ya wajib Pak. Oh iya syariah ya. Apalagi gunanya uang? Karena kalau banyak uang untuk apa? Sekarang kalau banyak uang ada 5 miliar, 10 miliar untuk apa gunanya? Kasih jahit sama. Apa kalau gunakan duit itu? Untuk individu dulu. Yang saya Pak. Iram misalnya Iram ada 40 juta apa? Kenapa ya? Untuk Karena nggak ada. ya uangnya untuk umur lah 20 juta misalnya umur berapa 23. Kalau haji berapa 35 ya? Haji 40. 40 kan? 60 haji. 50 yang mana itu? Apa lagi ya uangnya untuk beli kendaraan itu kan untuk ke mana tadi? Oh iya kemana? Kereta ke masjid, ke kampus, majelis taklim. Pokoknya sudah ada Pak. Itu namanya itu. Kalau sesat. Makanya tadi itulah gunanya jatuhnya sunnah muakkad. Kalaupun mau wajib ya wajibkan diri sendiri, bukan
diwajibkan dari kajian keilmuan yang fikinya nggak ada yang wajib. Nggak ada ulama mengatakan kita wajib. Itu ayo Pak. Panggil. Nah, panggil masuk lagi. Apa hukumnya? Wajib atau sunnah hukum poligami? Sunnah Pak. Kenapa? Pak dia Pak. Sunnah Pak. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan. Kenapa sunnah? Sebabnya itu kan nanti di ujian ini ada dalil akli sama dalil nakli. Dalil naklinya ini teks. Suka kamu main pas poligami. Teksnya ini adalah ini teksnya ya. Teks ini punya konteks kan? Konteks. Apa? Konteks itu lah kalau di soal nanti kalian namanya dalil akli, dalil akal, logikanya. Kenapa logikanya sunnah? Logikanya kenapa sunnah? Logikanya kenapa dikatakan sunnah? Kenapa jatuh? Sunnah Ustaz. Iya, itu kan secara doktrinnya. Kita kan ini mahasiswa, kita belajar, kita intelektual Islam. Kita nggak hanya sekedar pokoknya sunnah, pokoknya kan ikut pakai logika. Alasannya secara sosialnya, secara logisnya, Menyelamatkan janda. menyelamatkan janda pilihan terutama ya, janda. Sunnah apabila sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Apa tujuannya, manfaatnya, kenapa harus Ketika bisa? itu menyelamatkan Yang janda. pertama menyelamatkan janda. Dari logika itu Ustaz. Perbandingan laki-laki dan perempuan kan lebih banyak perempuan di dunia ini. Jadi kalau satu sama satu, siapa lagi yang menikah yang lain-lain? Kan kasihan. Nggak ada yang lebih baik, ya. Siapa itu lainnya? Ada apa tadi? Ada apa? Sunnah apabila sesuai dengan seperti yang dicontohkan Nabi. Nabi kan mencontohkannya seperti ini. Setiap ada yang sahabat meninggal di dalam perang, maka Nabi menikahi istri sahabat tadi agar supaya karena sudah janda agar supaya tetap terjaga kehormatannya. Oke, intinya tujuannya untuk kemaslahatan. Begini, Tujuannya untuk kebaikan. Kebaikan. Beginilah Mumbai. Ada dia kira-kira. Jadi tujuannya udah jelas ya, untuk menyelamatkan jaga kehormatan kemuliaan, terutama bagi wanitanya yang Mau. enggak, pasti ada yang mau kan? Iya. Ada Pak Adi. Ada. Ada nih. Ada, Pak. Ada yang mau, ada yang mau sini. Coba ya. Di negara Jepang itu Pak diwajibkan untuk menikah. Hah? Karena di Pak. Yang ada di bagian bukan yang mau kata Gratis Pak. yang dari sana bukan mau yang Jepang nggak nikah Pak. yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu, sama seperti kayak film apa tuh? Yang film dulu ada kalau isinya Bella tuh sama gue dulu ya. Film Kebuka Surga, surga, surga yang tak dirindukan. Surga yang tak dirindukan itu. Kalau si istrinya nggak mampu, artinya nggak memenuhi persyaratan untuk melayani suaminya, baik itu dari sisi kesehatan, tanggung dari mandul apa lagi? Atau kayak pengusaha Puspo Wardoyo di mana dia punya cabang banyak kan. Rupanya istri pertamanya nggak sanggup, dia nggak mampu aku katanya. Dia tak mampu aku untuk mengikuti suaminya kemana-mana kan. Itu Puspo Wardoyo bilang karena istrinya memang yang menyuruh untuk bahkan dicarikan enak kali itu ya. Istri kita yang nyarikan Kayaknya mau juga. Jadi jatuhnya hukumnya sunnah dengan syarat dan ketentuannya. Oke, ini tujuannya tadi udah jelas kenapa sunnah dan jatuh sunnah dengan ada syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya tadi istrinya nggak mampu, istrinya nggak bisa ngasih keturunan. Nah, misalnya kayak tadi kan si Mulia atau si Iksan atau Ali, dia ini nasinya 3 biasanya kalau ini bisa sampai 10 kali atau 100 kali. Benar. Apa saja? Pengen? Ya, Benar. Benar. hypersex gitu ya. Benar. Kayak gitu mungkin itu dia ada celah dibuka untuk poligami, tapi tentunya dengan kemampuan ekonomi terutama kan, kemampuan dari sisi ekonomi visualnya, dari sisi keilmuannya ya kan, kemampuannya untuk bisa memahami ilmu paling tidak minimal tentang ilmu
tadi ditanya mau atau tidak, pasti nggak pernah mau. Kalau ditanya kalian nggak mau, berarti apakah kalian menolak sunnah? Apakah itu dikategorikan kalian melawan perintah Nabi? Ya, perintah Nabi, Pak. Bukan perintah Nabi. Perintah Allah. Perintah Allah itu Al-Quran. Berarti kalian ini sudah istilahnya kayak kufur akan ayat. Siapa yang tak setuju dengan ayat itu? Berarti udah jatuh munafik pasti. Tapi Pak tidak kita akui kata Nabi itu laki-laki dengan perempuan jangan bagi 20 Pak. Makanya ini sudah dikembalikan. Coba tanyakan ke saya. Aduh. Ada yang bisa masih pendapat? Kenapa nggak mau? Karena hatinya mereka Tunggu orang ditanya dulu,